Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat Visivos. Alhamdulillah kita bertemukan kembali di pertemuan kedua mata kuliah Etika Administrasi Publik. Pada pertemuan kedua ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan subblok bahasan konsep dan prinsip-prinsip etika. Baik, di minggu lalu kita sudah menjelaskan terkait dengan ruang lingkup dan prinsip etika administrasi publik, di mana di etika administrasi publik mencakup 3 hal. Yang pertama adalah sifat, yang kedua adalah kebudayaan, dan ketiga adalah watak. Sedangkan dalam konteks konsep dan prinsip etika administrasi publik meliputi konsep, di mana konsep ini meliputi 2 hal. Yang pertama adalah secara umum dan secara khusus. Sedangkan secara umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, di mana teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh individu. Sedangkan kalau kita melihat bagaimana etika secara khusus, yaitu adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar bidang kehidupan yang sifatnya adalah secara khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak. Dalam hal ini, di mana bidang kehidupan dan juga kegiatan khususnya yang saya lakukan didasari oleh cara dan juga didukung oleh teori ataupun prinsip-prinsip moral secara mendasar. Di mana hal ini yang merupakan bagaimana saya menilai perilaku saya dan juga orang lain. Dan bagaimana kegiatan dalam kehidupan yang sifatnya adalah secara khusus. Kita kembali kepada materi yang selanjutnya ataupun sub yang kedua, yaitu adalah prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah inklusif, yang kedua adalah regulatif, dan yang ketiga adalah lingkungan. Saya akan menguraikan masing-masing dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah kalau kita melihat dari segi inklusif, yaitu adalah oleh diri sendiri ataupun faktor internal, yaitu adalah faktor dari dalam diri itu sendiri atau individu, di mana hal ini dikaitkan dengan objektivitas yang dinilai. Yang kedua, yaitu adalah regulatif. Artinya adalah oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undang yang sifatnya adalah mengikat dan mengatur dari setiap individu atau objek yang dinilai. Sedangkan yang ketiga adalah faktor dari lingkungan sosial, yaitu adalah interaksi yang terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat ataupun di dalam lingkungan sosial masyarakat. Di mana ketiga teori ini yang dilihat dari objektivitas yang dinilai, yaitu adalah akan menghasilkan sebuah penilaian. Yang pertama adalah ada penilaian baik, ada penilaian buruk. Yang kedua, ada penilaian salah dan ada penilaian benar. Jadi yang dinilai daripada teori etika itu adalah baik, buruk, benar, atau salah. Kita sudah berbicara tentang konsep dan prinsip-prinsip etika. Kalau kita kaitkan etika dalam konteks sebuah pemerintahan yang merujuk pada prinsip-prinsip moral dan juga standar perilaku yang seharusnya menjadi pedoman bagi para pejabat publik dan pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka, di mana prinsip ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah dalam konteks etika pemerintah, itu lebih kepada sumber daya manusia yang menggerakkan atau menjalankan roda sebuah birokrasi pemerintah yang harus memiliki prinsip yang pertama, kejujuran atau memiliki rasa jujur dalam melaksanakan atau menjalankan aktivitas sebagai birokrasi pemerintah. Yang kedua adalah wajib bersifat
transparansi, yaitu adalah adanya keterbukaan terhadap birokrasi pemerintah ataupun terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah keadilan. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan etika pemerintahan, harus ada rasa keadilan dari pemberi layanan kepada penerima layanan. Hal ini juga diimbangi dengan sebuah tanggung jawab, yaitu adalah bagaimana seorang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan harus bertanggung jawab dan memiliki sebuah integritas dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasar pedoman penyelenggaraan. Lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana pengertian etika pemerintah menurut para ahli, di mana etika dalam pemerintahan berbeda dengan hukum. Meskipun keduanya saling berkaitan, jika hukum bersifat mengikat secara legal dan bisa diukur melalui sanksi yang diberikan kepada pelanggar, tetapi etika lebih merupakan kepada sebuah pedoman moral yang memadu bagaimana seseorang harus bertindak dan juga menghadapi dilema etis yang mungkin tidak tercakup secara spesifik oleh hukum, yaitu meliputi sebuah sifat, kebudayaan, dan juga watak seseorang. Di sini ada 5 pentingnya etika dalam pemerintahan sebagai panduan dasar bagi para pelaku birokrasi pemerintah, lebih tepatnya adalah kepada aparatur sipil negara. Karena mata kuliah etika administrasi publik itu lebih kepada pemerintahan ataupun penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik. Sebagaimana kita sebagai pelaku birokrasi meningkatkan kepercayaan publik, yaitu adalah kita memberikan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar operasional, prosedur tidak berbelit-belit dan tidak kaku. Yang kedua adalah mencegah korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dengan berjalannya waktu dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, seperti terjadi yang namanya adalah patologi birokrasi, yaitu adalah penyakit pemerintahan yang meliputi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedang yang ketiga adalah mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada publik. Dan yang keempat adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien atau disebut adil. Ini adalah salah satu bentuk atau bukti kecintaan bangsa terhadap warga negara, di mana kita dituntut untuk menciptakan sebuah lingkungan birokrasi pemerintah yang mampu menciptakan lingkungan efektif, efisien, dan juga adil kepada penerima layanan. Yang kelima adalah mengurangi konflik kepentingan. Dalam konteks sebuah birokrasi pemerintah yang namanya konflik kepentingan itu pasti terjadi. Kenapa? Dikarenakan pelaku birokrasi pemerintah tidak mampu menempatkan diri kepada sebuah jabatan dan dalam konteks birokrasi pemerintah selalu dikaitkan dengan sebuah politik kepentingan, baik sifatnya adalah politik hierarki ataupun politik dinasti. Dan ini tidak dapat terlepas dari etika administrasi publik. Maka dalam hal ini tuntutan bagi para pelaku birokrasi pemerintah ataupun dalam konteks etika administrasi publik itu menekan kepada 4 hal. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga transparansi, dan yang keempat adalah keadilan. Jadi 4 hal ini yang memang harus dijalankan agar birokrasi pemerintah itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau berdasarkan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut kembali, ini adalah materi yang terakhir terkait dengan sebuah kasus-kasus etika pemerintahan di Indonesia. Ini merupakan hal yang wajib harus dipahami oleh mahasiswa program studi administrasi publik, di mana mahasiswa itu dituntut oleh para dosen untuk mampu dan bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan
masyarakat. Yang pertama kita melihat kasus yang terjadi di Indonesia, kasus suap dan gratifikasi, yaitu adalah banyaknya pejabat publik di Indonesia yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi. Ini merupakan salah satu pelanggaran etika yang serius, di mana pejabat pemerintahan ataupun sifatnya pejabat penerima hadiah ataupun uang untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Jadi kasus suap dan gratifikasi ini adalah salah satu kasus yang melanggar daripada etika pemerintah di Indonesia. Dengan adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik itu sifatnya disengaja atau tidak disengaja untuk meminta sebuah imbalan ataupun hadiah, baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk hal yang lain. Yang kedua adalah penggunaan anggaran tidak transparan. Ini beberapa kasus terkait dengan penggunaan anggaran yang tidak transparan, di mana dana publik digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh negara, yaitu adalah penyalahgunaan anggaran. Ini juga merupakan salah satu kasus etika pemerintahan di Indonesia yang sering kita dengar. Dan yang ketiga adalah pelanggaran etika dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Beberapa pejabat menggunakan pengaruhnya untuk memprioritaskan keluarga ataupun kenalan dalam proses rekrutmen pegawai negeri. Ini juga merupakan salah satu pelanggaran prinsip meritokrasi dalam konteks pemerintahan. Jadi di pertemuan kedua dalam konteks konsep dan prinsip-prinsip etika, Ibu menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah konsep etika administrasi publik, yang kedua adalah terkait dengan prinsip-prinsip etika administrasi publik, dan yang ketiga adalah terkait dengan kasus etika administrasi publik yang terjadi di Indonesia. Mungkin demikian materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan yang kedua. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.